Tabir baru perseteruan antara aktris kontroversial Nikita Mirzani dan dokter kecantikan Reza Gladys tampaknya akan segera terbuka. Ya, seperti diketahui pada Senin 21 Juli 2025 gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys telah resmi dicabut. Sementara, kasus pidana yang menjerat Nikita Mirzani terkait dugaan pemerasan, pengancaman dan TPPU telah masuk ke pokok perkara. Diketahui pula sidang pemeriksaan saksi itu akan digelar pada Kamis 24 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut, Nikita Mirzani akan fokus memberikan pembuktian untuk menyelamatkan dirinya. Sementara Reza Gladys justru bak mengendus modus baru Nikita Mirzani. Sehingga pihaknya meminta majelis hakim untuk menggelar persidangan sebanyak 3 kali selama 1 minggu. Untuk mengetahui sederet hot update terkait kasus dua seteru itu secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 hot update kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani resmi mencabut gugatan Wan Prestasi yang sebelumnya sempat ia layangkan terhadap Reza Gladys. Ya, dalam sidang gugatan Wan Prestasi yang digelar pada 21 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan Wan Prestasi tersebut sudah secara resmi dicabut di hadapan majelis hakim. Kuasa hukum Nikita Mirzani dan kuasa hukum Reza Gladys pun tampak saling berjabat tangan usai sidang tersebut diketuk palu. Pencabutan gugatan Wan Prestasi tersebut ternyata atas permintaan Nikita Mirzani sendiri, yang mengaku ingin fokus terhadap perkara pidana yang membuatnya kini mendekam di balik rumah tahanan. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih atas nama Nikita karena kemarin saya sempat bertemu, sampaikan ke teman-teman bank pada saat Abang nanti sidang pencabutan gugatan Wan Prestasi, sampaikan bahwa memang saya yang meminta dan saya ingin kita fokus kepada perkara pidananya karena itu yang paling penting karena itu terkait dengan kehidupan saya, terkait dengan kebebasan saya dan seterusnya. Tadi Anda sudah mendengarkan adanya penetapan dari majelis hakim di mana menurut majelis hakim sesuai dengan hukum acara perdata pencabutan bisa dilakukan tanpa perlu persetujuan dari para pihak karena belum ada jawab menjawab dan alhamdulillah sudah dikabulkan. Maka terhitung sejak hari ini perkara nomor 489 adanya gugatan Wan Prestasi dinyatakan dicabut dan berakhir dan itu ada dalam minuta SIPP bahwa perkara tersebut sudah tidak ada lagi. Seperti itulah persoalannya. Kubu Reza Gladys mengaku senang, namun mereka juga merasa sedikit kecewa lantaran menurut pengakuan tim kuasa hukum Reza Gladys, pihaknya telah menyiapkan jawaban sebanyak 200 halaman yang rencananya akan dibacakan dalam persidangan yang digelar. Di mana jawaban mereka itu terkait pembuktian bahwa tidak ada perjanjian kesepakatan senilai 4 miliar rupiah antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani. Pencabutan ini ada senangnya, ada tidak senangnya buat kami ya. Kecewa kalau ibu bilang nanti kecewa nggak pakai perasaannya. Kami senangnya masalah tugas kami selesai, makanya saya pakai yang berbunga-bunga ya. Bahwa kami senang bahwa ini tugas kami selesai. Yang kami kecewa, kami sudah siapkan jawaban 200 halaman. Tapi tidak sempat kami bacakan dalam persidangan sehingga kami sangat kecewa. Itu membuat 200 halaman ini kan membuatnya sih nggak susah, tapi kan kertas itu cukup mahal juga pakai kop surat. Jadi kecewanya kami situ tidak sempat kami bacakan kepada sehingga media tidak tahu apa jawaban kami dalam pencabutan gugatan ini sekaligus membuktikan bahwa tidak ada perjanjian atau kesepakatan pemberian uang paket. Ini membuktikan. Jadi kami berharap pada jaksa penuntut umum dan majelis hakim perkara 362
2 dan 363 supaya ini dicatat, ya, dicatat dalam memori mereka bahwa tidak ada perjanjian uang 4M. Ini sah, ya, tidak ada perjanjian. Karena itu dicabut, ya, tidak ada perjanjian. Melihat kuasa hukum Nikita Mirzani dan kuasa hukum Reza Gladys berjabat tangan di dalam persidangan, ternyata banyak publik berspekulasi jika pencabutan gugatan Wan Prestasi itu sebagai tanda perdamaian keduanya. Namun, nyatanya spekulasi tersebut dibantah tegas oleh tim kuasa hukum Reza Gladys yakni Surya Batubara. Ya, ia menegaskan jika tidak ada perdamaian antara pihak kliennya dan pihak Nikita Mirzani. Tadi kami tegaskan bahwa pencabutan gugatan ini bukan perdamaian. Ya, tegas kami nyatakan bahwa pencabutan itu bukan perdamaian, tapi kelemahan pihak penggugat untuk mengajukan gugatan. Makanya dicabut. Tidak ada lah, semua dilanjutkan, kemungkinan 99,9% kalah. Tim kuasa hukum Reza Gladys, Robert Paruhum, secara terang-terangan membongkar strategi Nikita Mirzani untuk menyelamatkan dirinya dari perkara pidana yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Ya, mereka menduga jika gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani adalah modus untuk menghentikan pidana atau setidaknya memang diniatkan untuk memperlambat proses persidangan perkara pidana yang ada. Kendati demikian, tim kuasa hukum Reza Gladys itu meminta majelis hakim dan JPU untuk menggelar sidang sebanyak 3 kali 1 minggu agar Nikita Mirzani tak melakukan modus-modus lain untuk menyelamatkan dirinya. Kemarin media kan suka nanya strateginya penggugat ini, strateginya apa? Rahasia, ya? Oke, saya buka rahasianya, ya. Saya buka rahasianya. Kita perhatikan sengaja dibikin eksepsi 120 halaman sehingga jaksa penuntut umum sama hakim itu, majelis hakim harus membacanya kan satu persatu, itu kan makan waktu, ya. Sehingga sekarang sudah 1 bulan lebih penahanan, ya, hanya putusan sela yang didapat. Ya, bisa bayangkan kalau hanya untuk menetapkan putusan sela harus butuh waktu 1 bulan lebih. Bagaimana menentukan pokok perkaranya? Bisa jadi nanti waktu Natal baru bisa putus, sehingga sebelum waktu penahanannya habis, Nikita Mirzani bisa bebas. Jadi saya takut ini strateginya. Jadi kami berharap kepada jaksa penuntut umum majelis hakim supaya diadakan sidang 3 kali lah seminggu, supaya cukup waktu, karena saya hitung-hitung tinggal 56 atau 57 hari lagi masa penahanannya. Jadi kalau dibikin sekali seminggu, ya Natal baru selesai. Ya kita harapkan 3 kali seminggu lah. Ya, supaya strategi mereka itu bisa dikalahkan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh majelis hakim. Terlepas dari gugatan Wan Prestasi yang telah resmi dicabut oleh Nikita Mirzani, sidang pidana Nikita Mirzani yang telah masuk ke pokok perkara diketahui akan digelar pada Kamis 24 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, menurut Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi. Diketahui, pelapor dan korban akan dihadirkan bersama saksi-saksi dari JPU. Hari Kamis itu sidang yang paling penting, karena itu sidang perkara pidana, di mana nanti dalam perkara pidana tersebut yang pertama kali yang harus didatangkan adalah korban sesuai dengan hukum acara pidana. Kita lihat hari Kamis seperti apa persidangannya. Mohon teman-teman semua ikut memantau. Kalau mau live silakan live, mau silakan, tidak ada yang dilarang karena sidangnya terbuka untuk umum. Jadi yang pasti yang dipanggil pertama kali itu adalah pelapor dan korban. Nanti kita lihat hari Kamis. Kalau hari Kamis siapa, itulah saksinya. Ada beberapa orang saksi yang saya lihat cukup banyak di dalam berkas yang hampir 1 meter. Kamis jam 9, ini hari Senin, berarti besok Selasa, besok lusa Rabu, besoknya Kamis. Kita ketemu hari Kamis, oke? Terima kasih banyak. Kenapa? Siap, lahir batin. Tak hanya Nikita Mirzani yang siap secara lahir dan batin menghadapi persidangan, Reza Gladys juga nyatanya siap hadir jika tak memiliki halangan lain. Kamis besok RJ sendiri pasti akan enggak? Pasti hadir, kalau sehat.
Kalau nggak ada Kalau tidak ada halangan, halangan kalau nggak ada apapun. halangan ya. Karena seperti dikatakan rekan kami, singa dan harimau sudah diikat, sudah Dikandangin. dikandangin. Jadi aman lah pokoknya datang ke sini. Tinggal media lah, media kan baik-baik semua. Reza Gladys tampak sesumbar akan memenangkan perkara pidana yang dilaporkan terhadap Nikita Mirzani. Ya, meski belum diputus oleh majelis hakim, tim kuasa hukum Reza Gladys memiliki keyakinan bahwa kliennya akan berhasil memenangkan kasus tersebut. Terlebih Nikita Mirzani telah dianggap gugur usai mencabut gugatan wan prestasi yang dilayangkan terhadap Reza Gladys. Lantas seperti apa keyakinan Reza Gladys? Dan bagaimana respon pihak Nikita Mirzani? Boleh dibilang nggak sih RG menang dalam kasus manifestasi? Dokter Reza, boleh dibilang menang nggak dalam kasus ini? Ya, belum apa-apa sudah dicabut, gimana mau dikatakan menang kalah ya? Artinya Nilai gini sendiri ya, nggak? ya. Ah, Menang kalahnya itu kan majelis hakim menentukan bahwa mengabulkan pencabutan itu. Tapi kami merasa ada penetapan di situ bahwa itu dia wajib membayar biaya perkara. Keluarkan anggaran untuk itu. Ya, kalau kita menilai sesuatu yang menjalankan itu ya bukan menang kalahnya, tapi ada kewajiban yang harus membayar biaya perkara. Tadi sudah disebutkan majelis hakim. Kau yang Ya. mulai, kau Kau yang yang mengakhiri. mengakhiri. Jadi bukan masalah menangnya, tapi seperti saya katakan tadi ya, dengan dicabutnya gugatan prestasi, berarti kan terbukti tidak ada kesepakatan perjanjian. Itu kan selama ini didengung-dengungkan bahwa itu bukan pemerasan, itu adalah perjanjian kesepakatan. Tapi dengan dicabutnya jelas tidak ada perjanjian, tidak kesepakatan, sehingga jaksa penuntut umum maupun majelis hakim pidana bisa lebih mudah menyimpulkan nantinya bahwa memang ini adalah murni tindak pidana pemerasan. Ya, keuntungannya di situ. Ya, kalau untung yang lain nggak ada lah untuk. Apalagi kita dari pihak korban akan membeberkan semua masalah apa yang menjadi dakwaan terhadap Nikita. Jadi semua teman-teman, semua pendukung hormati pengadilan berjalan seperti kita menerima seperti ini adanya. Kamis. Apa yang terjadi hari Kamis, kita tunggu apa yang terjadi. Karena disitulah persoalan yang sebenarnya adalah perkara pidana. Sangat penting perkara pidana, makanya saya ngambil sikap. Nik, kita hold ini, kita cabut ini, Nik, kita harus ke sini. Konsentrasi kita full, karena sidangnya hampir bersamaan. Di saat kita bersamaan, pecah nanti kita konsentrasi, kalau dua-duanya harus hadir pada sidang yang sama. Ada sidang perdata, ada sidang pidana. Makanya yang perdata kita cabut, biar kita semua bisa hadir di perkara pidana. Itu namanya ada skala prioritas. Di saat kita ingin memberikan perlindungan kepada klien, ada saatnya pada saat ingin kita membela klien, kita harus ngambil sikap. Yang terpenting dan yang terbaik adalah skala prioritas di dalam perkara pidana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.